Insya Allah dalam kesempatan ini mungkin kita akan mengangkat dari dua referensi dalam fikih Islam. Yang pertama yang dikarang oleh almarhum Profesor Dr. Syekh Wahbah Zuhaili dalam Fiqhul Islam wa Adillatuh. Yang kedua ini ada Al-Fiqhul Manhaji ala Madhabil Imam Syafi'i yang dikarang oleh dua tokoh ulama besar. Yang pertama Profesor Dr. Syekh Mustafa Al-Khin dan Mustafa Al-Bugha. Sepakat seluruh ulama dari sejak salaf maupun khalaf, sejak baginda Rasulullah SAW hingga para sahabat, dan menjadi sebuah ijma' bahwa zakat itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Nah, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim fiha." Ambillah dari harta-harta mereka sedekah. Sedekah ini adalah istilah yang digunakan dalam nomenklatur dalam fikih, baik dalam Al-Quran ataupun Sunnah dan dalam fikih. Maksudnya adalah zakat. Dia diartikan ulama adalah zakat. Ada sedekah yang wajib namanya zakat, ada sedekah yang Sunnah itu sebut dengan sedekah tatawu yang kita kenal dengan arti sedekah. Nah, sedekah dalam arti yang digunakan dalam Al-Quran tadi, dalam bahasa Al-Quran, maksudnya adalah zakat. Ambillah dari harta-harta mereka, dari sebagian harta mereka itu sebagai sedekah zakat dengan tujuan tutahhiruhum, untuk mensucikan mereka, wa tuzakkihim fiha, dan membuat supaya lebih berkah dan lebih tumbuh. Maka itu dari diantara firman Allah Subhanahu wa taala, dan dari hadis baginda Rasulullah SAW yang akrab kita kenal diantaranya salah satunya adalah sabda Nabi Muhammad, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun atas 5 perkara, kan Bang? Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamus shalah, wa itaiz zakah, wa shaum Ramadan, wal hajjil bait liman istata'a ilaihi sabila. Bahwa rukun Islam itu ada 5. Pertama syahadatain, kemudian salat, setelah salat zakat, kemudian puasa dan haji bagi yang mampu. Maka sepakat para ulama bahwa hukum zakat itu adalah wajib dan dia masuk daripada rukun Islam. Nah, dalam hadis lain baginda Rasulullah SAW ada beberapa nanti akan kita kaitkan juga dalam beberapa sabda Nabi. Di antaranya adalah ketika baginda Rasulullah SAW menyampaikan kepada Muaz bin Jabal untuk menyampaikan kepada kaum muslimin, beliau mengatakan, berpesan, fa'alimhum anna alaihim sadaqah tu'khadh min aghniyaihim ila fuqaraihim. Sampaikan kepada orang-orang, kata baginda Rasul, pesankan kepada Muaz bin Jabal, sahabat pembesar di antara pembesar sahabat, agar mereka mengeluarkan zakat, yang zakat itu sedekah, itu istilah sedekah dari zakat itu diambil dari harta orang-orang kaya mereka, diberikan, ditujukan untuk orang-orang golongan fakir mereka, fakir miskin mereka. Artinya bahwa Islam itu sudah memberikan jalan keluar, bahkan menjadikan sebuah kewajiban bagaimana terjadi solidaritas antara umat Islam supaya orang peduli terhadap saudaranya dan terjadi pemerataan sosial di antara umat. Begitulah Islam ini, Ustaz, ya. Begitulah jadi Islam. Di dalam harta kita itu ada hak orang lain, Ustaz. Ada hak orang lain. Ini Ustaz, zakat ini terbagi ya, Ustaz. Ada zakat mal, dan kemudian ini setelah Ramadan ini zakat fitrah, Ustaz, ya. Apakah ada usia ataupun aturan di dalam Islam usia berapa gitu harus berzakat? Bagaimana, Ustaz? Ya, khusus untuk fitrah misalnya, Ustaz. Maka ada 3 unsur, 3 perkara yang menjadikan kita wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah khususnya. Pertama, Islam. Islam. Yang kedua, ada al-fadil, ada sisa atau lebih daripada bahan makanan yang kita butuhkan, lebih kurang.
makanan pokok yang kita butuhkan. Kemudian yang ketiga, sampai terbenam daripada matahari hingga akhir Ramadan. Artinya sudah ada, kalau sudah anak sudah lahir di situ, maka kena dia untuk membayar zakat fitrah.